Lady Diana dikenal sebagai putri rakyat, tapi beberapa media menyebutnya sebagai putri pemberontak. Alasannya, dia mengabaikan beberapa aturan kerajaan, terutama yang menyangkut anak-anaknya. Lady Diana hanya menjadi ibu selama 15 tahun, tetapi dia membuat setiap tahunnya berarti. Dia mengenalkan dunia ke anak-anaknya dengan cara yang tabu bagi bangsawan. Jadi, seperti apa Lady Diana sebagai seorang ibu? Bagi sebagian besar orang, melahirkan anak di rumah sakit bukanlah hal spesial. Namun, jika putra Anda adalah pewaris tahta Inggris dan tahun itu adalah 1982, maka Anda adalah pemberontak. Sebenarnya, melahirkan di rumah adalah norma bagi keluarga kerajaan dan non-kerajaan sampai abad ke-20. Tetapi, bangsawan tidak serta-merta mengubah tradisi. George ke-6 lahir di Sandringham Estate pada tahun 1895. Ratu Elizabeth II lahir di rumah kakek neneknya pada tahun 1926. Dan Pangeran Charles lahir di Istana Buckingham pada tahun 1948. Maka, ketika Putri Diana memilih Rumah Sakit St. Mary's untuk melahirkan, hal itu cukup mengejutkan. Diana melahirkan setelah 16 jam check-in ke rumah sakit dan Pangeran Charles menyaksikan kelahiran putranya. Saya sangat bersyukur telah berada di samping Diana sepanjang waktu, karena saya merasa telah berbagi dalam proses kelahiran dan dapat melihat makhluk kecil milik kami dan milik semua orang juga. Keputusan Charles untuk melihat kelahiran William merupakan terobosan dan menjadikan William sebagai keturunan pertama dari pewaris tahta yang ayahnya hadir saat kelahiran. Itu sangat kontras dengan kelahiran Charles sendiri. Pangeran Philip bermain squash dengan seorang teman saat ratu menjalani proses melahirkan. Pilihan Diana kemudian diikuti menantunya Kate Middleton dan Meghan Markle yang melahirkan di rumah sakit. Bagi calon orang tua, memilih nama anak adalah hal normal. Tetapi untuk orang tua kerajaan, banyak pertimbangan yang harus diambil karena nama itu akan diikuti gelar dan dicetak di berita utama. Keluarga kerajaan biasanya memberi nama yang diturunkan dari ayah atau anggota keluarga yang sudah meninggal, seperti Victoria dan George. Tradisi itu dikenal berasal dari Ratu Elizabeth ke-1 dan kembali menjadi sorotan melalui istri Raja George ke-6 atau Ibu Suri. Sebagai pewaris tahta, Charles tentu mengharapkan anak-anaknya mengikuti tradisi. Dia menginginkan nama Albert dan Arthur. Albert adalah nama kakek Charles, Raja George ke-6, sementara Arthur mungkin terinspirasi dari Raja Arthur. Dan aku bilang tidak, terlalu tua. Meskipun begitu, Diana berkompromi untuk menjadikan Arthur nama tengah anaknya. Sedangkan untuk nama depan, Diana menginginkan William, nama yang jarang digunakan bangsawan. Dia diberitahu bahwa apapun yang dia pilih harus terdengar bagus dengan gelar King karena putra sulungnya berada di urutan kedua dalam garis suksesi. William Arthur Philip Louis dan Henry Charles Albert David pun dipilih. Di rumah, Diana memanggil anak-anaknya dengan nama kesayangan. William dipanggil Wombat, terinspirasi dari hewan Australia yang mengemaskan. Sedangkan Harry dipanggil Ginger, karena alasan yang jelas. Menyusui atau tidak adalah pilihan masing-masing ibu dan mereka berhak memilih cara terbaik untuk bayinya tanpa rasa bersalah. Namun, dalam sejarah keluarga kerajaan, menyusui bukanlah hal umum. Pada abad-abad yang lalu, sebagian besar bayi kerajaan diserahkan kepada pengasuh segera setelah mereka lahir, termasuk dalam hal menyusui. Bahkan, Ratu Victoria menganggap menyusui itu menjijikkan. Dia pikir bayi itu jelek, dan dia tidak menikmati kehamilan, namun dia memiliki 9 anak. Ketika putrinya sendiri memutuskan untuk menyusui, Ratu Victoria menulis dalam buku hariannya. Itu membuat saya merinding. Anak perempuan saya berubah menjadi sapi. Ratu Elizabeth II termasuk yang melanggar tradisi itu dan Diana mengikuti jejaknya.
Menjadi ibu baru seringkali dihadapkan dengan penilaian dan nasihat yang tidak diminta. Tapi bayangkan jika Anda harus mematahkan tradisi seabad dengan pilihan Anda. Setelah kelahiran William, sang putri harus menghabiskan beberapa bulan di luar negeri. Biasanya, seorang ibu kerajaan akan meninggalkan bayinya di istana dengan pengasuh. Namun, Diana bersikeras membawa William yang berusia 9 bulan untuk ikut tur ke Australia. Selain itu, para pewaris tahta tidak naik pesawat yang sama untuk mempertahankan garis keturunan kerajaan. Untuk melanggar aturan ini, ratu harus memberi izin. Ketika Pangeran William dan Harry masih kecil, Pangeran Charles bertanya kepada ratu, apakah kedua anaknya bisa terbang bersama ke Skotlandia? Dan ratu menjawab, ya. Ratu dan Putri Diana memiliki gaya pengasuhan yang berbeda, tapi mereka satu tujuan dalam hal ini. Sebagai seorang ibu, Diana tak ragu menunjukkan kasih sayang ke anak-anaknya. Salah satunya adalah melalui pelukan. Sumber di Istana Kensington mengatakan, setiap pagi anak-anak akan berlari dengan piyama ke kamar Diana, dan dia akan membuka tangan lebar-lebar untuk memeluk mereka. She would just engulf you and squeeze you as tight as possible. And being as short as I was then, there was no escape. You were there, and you were there for as long as she wanted it to hold you. Diana juga menidurkan anak-anaknya, menghujani William dan Harry dengan kasih sayang selama rutinitas malam mereka. I hug my children to death. I get in bed with them at night and hug them, and I always say, "Who loves you most in the whole wide world?" And they always say, "Mommy." So important. Kita bahkan dapat melihat reuni bahagia di sini. Putri Diana memeluk anak-anaknya saat mereka bergabung dalam kunjungan resmi ke Kanada. Seorang ibu yang memeluk anaknya adalah hal biasa. Namun, pertunjukan kasih sayang semacam ini cukup baru bagi keluarga kerajaan. Pelukan tidak memiliki efek samping yang berbahaya. Jika kita semua menjalankan peran dalam membuat anak-anak merasa dihargai, hasilnya akan luar biasa. Dan itu benar. Harry tidak akan pernah melupakan pelukan hangat yang dia terima dari ibunya. Even talking about it now, I can feel the hugs that she used to give us, and I miss that. I miss that feeling. I miss that part of a family. I miss having that mother to be able to give you those hugs and give you that compassion that I think everybody needs. Sudah menjadi tradisi bagi anggota keluarga kerajaan untuk bersekolah di rumah. Tetapi, Putri Diana ingin anak-anaknya bersekolah di sekolah umum. Saya yang memilih semua sekolah sejauh ini, dan tidak pernah ada perdebatan. Charles hanya ingin mereka diasuh di sini, di Istana Kensington, dan saya bilang tidak. Mereka harus keluar jika ingin bertahan hidup saat dewasa. Meskipun memiliki tugas kerajaan yang banyak, Diana berusaha meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Ini bukan hal yang mudah. John Merton, seniman yang melukis potret Diana, mengatakan, "Saya melihat jadwal acaranya, yang merupakan hal yang menakutkan. Setiap jam dalam sehari dipesan untuk 9 bulan ke depan." Akan sangat mudah bagi Diana untuk membiarkan stafnya mengantar anaknya ke sekolah. Itu akan menyelamatkannya dari pers dan kesempatan untuk menikmati pagi yang tenang. Namun, Diana menyukai momen bersama anaknya dan ingin berada di sana di pagi hari. Tak hanya itu, Diana juga terlibat dalam kegiatan sekolah anak-anaknya. Setiap tahun, dia melepaskan sepatunya dan berpartisipasi dalam lomba lari antar ibu. Salah satu hal yang diajarkan Diana kepada anak-anaknya adalah menghargai orang lain. Dia memulainya dengan menghargai anak-anaknya sendiri. Hasil karya mereka dipajang di ruang bermain William dan Harry. Kertas gambar mungkin tidak cocok dengan dekorasi istana, tetapi Diana tidak peduli. Dia bangga dengan anaknya dan ingin menunjukkan hal itu kepada mereka. Diana juga memberikan contoh bagaimana cara menangani pertemuan dengan publik. Dimulai dengan tamasya publik pertama William pada usia 10 tahun. Diana berkata kepada William, "Ini mungkin hanya 10 detik dari hidupmu, tetapi itu bisa menjadi kenangan indah untuk orang yang kamu temui. Bahkan sebagai orang dewasa, itu mungkin cukup mengintimidasi." Tetapi William menegakkan bahunya dan melakukan tugasnya.
Dia melakukan pekerjaannya dan memastikan bahwa setiap orang yang bertemu dengannya hari itu memiliki kenangan berharga. Untuk ukuran wanita yang menjadi ibu ketika baru berusia 20 tahun, Diana terbukti memiliki banyak kebijaksanaan. Dia mengerti bahwa putra-putranya dapat dengan mudah tumbuh dengan ego yang tinggi. Jadi dia bekerja keras untuk membuat mereka tetap rendah hati. Diana mengajak mereka berbaur dengan orang-orang non-aristokrat sehingga mereka tidak merasa lebih unggul dari yang lain. Menurut Darren McGrady, Diana terkadang turun ke dapur dan makan bersama staf, yang merupakan sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh bangsawan lainnya. Oleh karena itu, tak heran Pangeran William dan Harry sering terlihat bermain dengan anak-anak staf. Pada tahun 1995, Putri Diana tertangkap kamera sedang bicara dengan Pangeran Harry saat menghadiri sebuah acara untuk Victory over Japan Day. Tidak ada formalitas atau jarak antara dia dan anaknya. Dia bahkan mensejajarkan diri dengan Harry. Diana terkenal karena suka berjongkok untuk bicara dengan anak-anak, dan itu adalah salah satu karakteristiknya yang menawan. Diana adalah anggota keluarga kerajaan pertama yang melakukan ini. Keluarga kerajaan dulu mengatakan bahwa setiap orang harus menghormati mereka. Tapi Diana berkata, jika seseorang mungkin gugup pada Anda, atau Anda berbicara dengan anak kecil atau orang sakit, buatlah diri Anda sejajar dengan mereka. Selama berabad-abad, bangsawan muda tumbuh terpisah dari rakyatnya. Ketika Ratu Elizabeth II masih muda, istana membawa rombongan Girl Guides ke Istana Buckingham sebagai upaya sosialisasi dengan anak-anak seusianya. Adalah dilema yang sangat sulit bagi Diana untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan unik yang harus mereka jalani, dan dia melakukannya dengan sangat cerdik. Putri Diana menyelundupkan putranya keluar dari istana dan masuk ke bioskop sehingga mereka dapat menikmati film seperti yang dilakukan orang lain. My mother cherished those moments of privacy and being able to be that mother rather than the Princess of Wales. She made the decision that no matter what, despite all of the difficulties of growing up in that limelight and on that stage, she was going to ensure that both of us had as normal life as possible. Diana tahu kehidupan dewasa putra-putranya akan penuh dengan tantangan, tugas, dan tanggung jawab yang tak terbayangkan. Jadi dia ingin membuat masa kecil mereka tak terlupakan. Dia bahkan mengajak anak-anaknya mengantri di McDonald's. Saya ingat saat Putri datang ke dapur dan berkata, batalkan makan siang untuk anak-anak, saya akan mengajak mereka ke McDonald's. Dan saya berkata, ya Tuhan yang mulia, saya bisa melakukannya. Saya bisa membuat burger. Dan dia menjawab, tidak, bukan burger, tapi mainan yang mereka inginkan. Di tengah jadwalnya yang padat, Diana berusaha meluangkan waktu untuk liburan keluarga. Di sini, Diana berfoto bersama anak laki-lakinya dalam perjalanan ski di Austria pada tahun 1991. Saat itu, Putri melarang kehadiran pengawal untuk memastikan bahwa liburan akan menjadi normal. Meskipun dampaknya, mereka diganggu paparazzi sampai Diana harus meminta mereka berhenti. Excuse me. As a parent, could I ask you to respect my children's space? Because I brought the children out here for a holiday, and we'd really appreciate the space. And I'm sure as a... No. And I'll leave you alone. No. As a parent, I want to protect children. I sadly remember most of the time that she ever cried about anything was to do with breast intrusion. Harry and I, we lived through that. And one lesson I've learned is you never let them in too far because it's very difficult to get them back out again. And you've got to maintain a barrier and a boundary because if you cross it, if both sides cross it, a lot of pain and problems can come from it. Behind closed doors, she was a very loving, caring mother and an incredibly funny person. Di luar beberapa tradisi aneh kerajaan, banyak keuntungan yang bisa bangsawan dapatkan.
Salah satunya adalah bisa mengundang model terpopuler zaman itu untuk minum teh. Ketika Diana mengetahui bahwa William mengidolakan supermodel, dia mengatur agar mereka datang ke rumahnya. Putri Diana entah bagaimana mendapatkan nomor kantor saya dan menelpon untuk menanyakan saya. Dia bertanya jika ada waktu di London, apakah saya bisa datang untuk mampir minum teh? Sepertinya Pangeran William mulai memperhatikan model dan Putri Diana pikir itu akan menjadi kejutan yang lucu untuk Pangeran William dan Pangeran Harry. There's a couple of memories I have that are particularly funny. Just outside this room where we are now, she organised when I came home from school to have Cindy Crawford, Christy Tellington and Naomi Campbell waiting at the top of the stairs. I was probably 12 or 13-year-old boy who had posters of them on his wall. And I went bright red and didn't quite know what to say and sort of fumbled, and I think I pretty much fell down the stairs on the way up. I was completely and utterly sort of awestruck. Ketika William berusia 12 tahun dan Harry berusia 10 tahun, Diana membawa anak-anaknya ke tempat penampungan tunawisma. Well, with William and Harry, for instance, I take them around homelessness projects. I've taken William and Harry to people dying of AIDS, albeit I told them it was cancer. I've taken the children to all sorts of areas where I'm not sure anyone of that age in this family has been before. And they have a knowledge. They may never use it, but the seed is there. And I hope it will grow because knowledge is power. Ibu saya memperkenalkan area semacam itu kepada saya sejak lama. Itu benar-benar membuka mata dan saya senang dia melakukannya. Itu adalah pelajaran yang saya pegang erat-erat. I want them to have an understanding of people's emotions, people's insecurities, people's distress, and people's hopes and dreams. Warisannya hidup hingga hari ini dalam karya amal putra-putranya dan istri-istri mereka. William dan istrinya juga memperkenalkan nilai-nilai ini kepada anak mereka. Pada tahun 2020, Pangeran George dan Putri Charlotte mengirimkan pasta buatan sendiri ke pensiunan yang terisolasi karena pandemi. William dan Kate juga memastikan anak-anak mereka mengenal Diana. I think constantly talking about Granny Diana. So we've got more photos up around the house now of her, and we talk about her a bit and stuff. And it's hard because obviously Catherine didn't know her, so she cannot really provide that level of detail. So I do regularly put in George or Charlotte to bed, talk about her, and just try and remind her that there are two grandmothers. There were two grandmothers in their lives, and so it's important that they know who she was and that she existed. Sebagian besar rakyat Inggris merasa bahwa kehadiran Diana adalah angin segar. Putri kerajaan dan dua pangeran di taman bermain tidak pernah ada sebelumnya. Mengantar anak ke sekolah, mustahil. Tapi yang paling penting, dia menanamkan kepedulian pada anak-anaknya. I give thanks that I was lucky enough to be her son and that I got to know her for the 15 years that I did. She set us up really well. She gave us the right tools and has prepared us well for life in the best way she could, not obviously knowing what was going to happen. She was our mum. She still is our mum. You know, and of course, as a son, I would say this. She was, the best mum in the world. Bagaimana pendapatmu tentang peran Diana sebagai ibu? Apakah ada pelajaran yang bisa kalian dapatkan dari kisahnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kisah menarik lainnya.